Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam kita doakan buat junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat YouTube, khususnya yang melihat channel YouTube Finance Project, pada kesempatan kali ini kita akan meliputi kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh BKS Badan Kerjasama TPQ TPSQ MDTA Senggarian Painan, khususnya daerah Kota Painan atau Kecamatan Empat Jurai. Baik sahabat semuanya, justru itu sahabat, acara ini diselenggarakan di tempat di tepi pantai. Nama pantainya adalah Pantai Bukit Ransam sahabat. Jadi sahabat semuanya, bagi yang ingin berkunjung ke Pantai Bukit Ransam, bisa menikmati keindahan alam yang berada di Bukit Ransam ini. Jadi sahabat semuanya, untuk itu sahabat, mohon dukungannya dengan cara support channel kami dengan menekankan tombol merah yang ada tulisannya subscribe, lalu aktifkan loncengnya, like, dan di-share ke semua media sosial yang sahabat miliki. Baik sahabat, untuk kali ini mari kita liput, kita saksikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BKS Kenegarian Painan ini. Ini khusus daerah Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kota Painan. Baik sahabat, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan inayah kita sempat hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara rutinan kita tiap tahunnya, yaitu halal bin halal. Semoga saja acara ini berjalan lancar untuk selanjutnya nantinya. Amin amin rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam, tak lupa pula kita doakan buat junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ketua BKS Kenegarian Painan, seterusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz dan ustazah, dan istimewa sekali kepada pembina kita dan kepada ustadz kita yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, saya selaku pembawa acara, sebelum kita lanjuti acara berikutnya, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun susunan acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Nirwan Mudianto SHI. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kesempatan Ketua BKS yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Rino Andri SPDI. Kepada Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di pantai yang indah ini dalam rangka bersilaturahmi atau bahasanya kita saat ini halal bihalal setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan. Insyaallah kita saat ini masih dalam suasana sahabat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kegiatan kita. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, pembina, penasehat
pengurus serta Pak Ibu Kepala maupun Majelis Guru TPK, TPSKIM, DTA, Sekian Karya Painan yang kami hormati. Pertama sekali kami tentunya mohon maaf sesuai dengan rencana mulainya kegiatan kita jam 9 tadi, namun molor baru saat ini kita bisa mulai. Jadi tentu kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita pada pagi ini. Selanjutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan di PKS Painan setiap tahunnya di bulan Syawal setelah kita meliburkan kegiatan, baik kegiatan anak maupun kegiatan program kita di PKS. Jadi untuk kembali temu ramah namanya, menyambung kembali silaturahim, karena kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadi mempererat hubungan silaturahim kita. Mudah-mudahan memudahkan rezeki kita dan memberikan keberkahan terhadap umur kita. Dan juga nantinya dari informasi WA 43, mudah-mudahan kalau tidak sampai 3 menikah lagi. Mungkin kawan-kawan yang Allah bani untuk bayi, mungkin rencana dewa tapi keputusan mungkin bina satu sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Kita mungkin berprasangka baik saja, mungkin ada urusan lain yang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun ada kemarin yang di WA langsung minta izin. Untuk harapan kita untuk tahun kedepannya lebih lengkap dari ini. Amin. Mungkin acara kita setelah ini ada tausiah dari Ustaz, kemudian mungkin juga laporan ujian, pengumuman ujian kemarin nilai tertinggi ya. Alah siap, alhamdulillah bisa diumumkan. Pengumuman pengumuman saja. Laporan belum bawa ibu, mudah-mudahan mungkin sudah ada yang mulai ngaji TPK. Sudah. Mungkin sebagian sudah ada yang mulai mengaji, mungkin sebagian yang belum karena mungkin tanggung pula libur setelah ini sampai 13 Juli sama dengan anak sekolah. Mudah-mudahan kita kembali belajar anak-anak kita seperti biasa, ya, kembali normal. Allah angkat segala wabah virus ini, ya, sehingga kita kembali beraktivitas mengaji, mengajar ngaji dan aktivitas lainnya. Amin. Barangkali sebagai sambutan dari kami BKS, mudah-mudahan kita selalu kompak, ya, selalu eksis dan selalu bisa bertemu seperti ini, membicarakan program-program kita ke depannya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman nilai ujian tertinggi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ujian bersama yang diwakili oleh Ustaz Komar. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pembina penasihat BKS,
TPQ TPSK MDTA Sekenagaran Painan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Majelis Guru TPQ TPSK MDTA Sekenagaran Painan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir berkumpul di pantai Bukit Rangsam ini dalam rangka melaksanakan kegiatan halal bihalal. Semoga acara yang kita laksanakan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul kembali bersama, menjalin silaturahim antar sesama kita guru ngaji Sekenagaran Painan. Mudah-mudahan dengan acara-acara yang seperti ini silaturahim kita tetap terjaga, insya Allah sampai di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, marilah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang disebutkan oleh protokol tadi, pengumuman nilai tertinggi ujian bersama yang alhamdulillah kita selesai melaksanakan ujian bersama pada bulan Maret 2020 kemarin. Alhamdulillah acaranya sudah berjalan dengan lancar. Dari 22 TPQ TPSK MDTA yang tergabung ke dalam BKS, itu kemarin yang mengikuti ujian bersama ada sekitar 169 santri atau 169 utusan dari TPQ di Kenagarian Painan. Alhamdulillah acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan untuk acara selanjutnya pun hendaknya dapat lancar seperti yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk pengumuman nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi ujian teori, yaitu kemarin ada 5 macam yang diujikan. Ada Al-Quran, Fikih, Akhlak, Akidah, Akhlak, dan SKI. Ada 5. Juara 1 untuk ujian teori diraih oleh Mutia Nurul Syafia, utusan dari TPQ Musola Darul Mutmainah. Allahu Akbar, takbir. Dengan jumlah nilai 453 dengan nilai rata-rata 90,6. Lanjut untuk nilai tertinggi ujian praktek. Ujian praktek kemarin ada 2, praktek sholat dan baca Quran, diraih oleh Ananda Azilia Anabel, utusan dari TPQ Musola Babu Salam Painan Selatan. Takbir. TPQ Musola Babu Salam. Jumlah nilai 184, nilai rata-rata 92. Silakan bagi Bapak Ibu guru santrinya, silakan untuk ada sedikit hadiah untuk santrinya. Oke, silakan mewakili aja kepala Pak. Kepala TPQ. Oke, baik, nanti yang menyerahkan hadiah nanti kita persilakan, kita mohon kepada pembina BKS dan kepada ketua BKS. Oke. Oke, inilah penerima hadiah nilai tertinggi ujian teori dari TPQ Musola Darul Mutmainah Painan Timur. Oke.
Lanjut. Buya Furqan. Monggo Buya. Tunggu lah. Oke, baik. Ini lanjut kita penyerahan hadiah nilai tertinggi ujian praktek dari TPQ Musola Babus Salam Painan Selatan. Alhamdulillah. Oke, berdua Bapak Ibu. Oh, mantap. Berdua. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kami sebagai panitia ujian bersama mengucapkan selamat kepada TPQ atau MDA yang telah meraih juara. Mudah-mudahan bagi TPQ atau MDPA yang belum bisa meraih juara untuk tahun depan, insya Allah kita gantian lagi kita yang mendapat juaranya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan sebagai pengumuman nilai tertinggi. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Semoga apa yang kita laksanakan hendaknya dapat dimaklumi bersama. Apabila ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Kedaranggas Ahmad Furqan MA. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. الذي كملنا بالإخلاص واليقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang sama kita hormati rekan pembina TPQ dan pengurus serta ketua dan seluruh asatiz ustazat TPQ sewilayah kenagarian Sepainan yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah, ombak yang begitu indah berdebur, penuh bersahabat, angin yang sepoi-sepoi menambah kenikmatan udara pada pagi ini. Walaupun kemarin agak cemas juga, ada hujan, tapi ini memang justru Allah ingin kita sebagai hamba yang bersyukur. Kemarin cemas, kini bahagia, sehingga kita bersyukur. Khawatir kalau hari ini hujan, gak jadi, gagal acara. Tapi alhamdulillah, ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini tetap bisa kita rasakan sampai akhir hayat kita, dan bangkit lagi sesudah kubur pun
terus dapat nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kami berikan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asatiz, ustazat, hari ini kita acara halal bihalal. Dalam halal bihalal biasanya kita mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Artinya saya coba anak Ustaz. Saya coba Ustaz. Ketawa lagi. Iya betul Bajan. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin itu. Min itu dari atau termasuk, bisa termasuk dari. Al-aid, aid orang yang kembali, aidin orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali fitri, kembali fitri. Nah, aidin semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitri. Wah dan al-faiz yang beruntung, faizin orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitri dan beruntung. Arti fitri apa? Banyak. Ada fitri banyak. Hampir dalam Quran, dua dalam hadis. Capek saja dah. Mana fitri? Pertama cipta, kedua hancur, ketiga sempurna, keempat insting. Itu dalam Quran. Dalam Quran sampai mana fitri. Iya ada mana fitri sekolah. Ustazah fitri ada? Ada dah. Lain ada. Anak-anak ada yang fitri ya. Fitri cipta artinya kita yakin Allah sang pencipta. Orang yang merayakan fitri berarti harus yakin Allah itu sang pencipta segala-galanya, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta laut, pencipta ombak, pencipta angin, pencipta manusia, pencipta corona. Siapa? Allah. Pencipta kesehatan? Allah. Nah, makanya harus yakin nih orang yang merayakan Idul Fitri. Termasuk yang menyehatkan Allah, kesehatan dari Allah, yang mengamankan Allah. Tuh orang yang merayakan Idul Fitri harus yakin. Harus yakin Allah sang pencipta segala-galanya. Yang aman di masjid. Jangan takut pergi ke masjid. Jangan takut ke masjid. Karena orang yang takut itu diantara orang yang paling zalim kata Allah. Orang yang takut ke masjid, orang yang paling zalim. Masya Allah. Nah ini fitri cipta. Kedua hancur. Apa yang dihancurkan? Semua dosa, semua kemungkaran, semua kemaksiatan sudah kita hancurkan. Makanya orang yang fitri harus siap menghancurkan semua kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ketiga sempurna. Ini kalau yang cipta ini berapa kali di Quran? Qurannya kata fitri ada 20 kali. Yang cipta 14 kali Allah mengulang. Surat di antara surah Yasin 22. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Itu arti fitri itu cipta. Ada 14 kali kata fitri cipta. Nah, kemudian yang 4 kali hancur. Idza samaun fatarat. Kalau yang Amalia tadi, mengapa aku tidak mau menyembah Allah sedangkan Allah yang memfitrikan aku? Ini Allah yang ciptakan aku. Yang surat Fatir tadi, segala puji bagi Allah yang telah memfitrikan langit dan bumi. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Dalam surat Al-Infitar 1, idza samaun fatarat, ingatlah satu saat nanti langit ini akan fitri, akan hancur. Jadi orang yang merayakan Idul Fitri harus siap selalu menghancurkan segala macam kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ketiga sempurna. Sempurnanya dalam surat Al-Mulk ayat 3. Cuma 1 kali diulang. Sempurna itu cuma 1. Kalau nggak 1 berarti nggak sempurna. Setengah nggak sempurna. 2 nggak sempurna. Yang sempurna cuma 1. Kalau berarti yang berpasang-pasangan nggak sempurna ya. Tapi kan lain sempurna juga. Kan 1 juga, 2 jadi 1. 1 keluarga sempurna juga. Jadi sempurna. Dari 2 jadi 1. Makanya sempurna. Awalnya 2, makanya jadi sempurna. Jadi 1. Sempurna artinya apa? Kita sebagai manusia sempurna. Manusia sempurna itu adalah orang Islam. Selain orang Islam itu nggak sempurna. Bukan orang sempurna, bukan manusia sempurna. Tapi orang Islam yang sempurna adalah orang yang kalau senang ya, kalau ditolong ya. Dia senang tolong Budes. Nah, kalau orang yang sempurna itu senang ditolong, senang pula menolong. Nah, senang dibantu, senang pula membantu. Senang kalau kita kenyang, senang pula kalau bisa mengenyangkan orang lain. Itu baru orang sempurna. Jadi biarlah hawa kenyang seorang, biarlah hawa dapet BLT seorang, biarlah hawa dapet baris seorang, yang orang udah dapet biarlah ada pak. Alhamdulillah. Bu Wali itu iyo. Insya Allah mudah-mudahan jujur kalau Bu Wali mah. Jangan sampai demo puluh
Daerah yang lain banyak yang wali negari di demo. Ada pula Pak Lurah di demo. Kepala kampung di demo. Ya alhamdulillah, sekolah di demo dah. Berarti itu sempurna, berbagi ke orang lain. Kita kenyang, orang lain kenyang. Bahkan kalau Nabi, sahabat Nabi ada yang lebih dari segala-galanya, lebih barangkali. Ada seorang sahabat dijanji, Rasul berjanji, siapa dari kalian yang bisa memberikan makanan kepada muhajirin yang baru datang ini? Seorang sahabat nunjuk, aku ya Rasul. Ada itu dibawa pulang, sampai di rumah tanya ke istrinya, ada makanan dek? Ada, tapi kalau untuk kita bertiga, suami istri juga anak lain sampai. Kalau untuk tamu waring untuk seorang bang. Yalah untuk orang tu ya, anak itu gitu lalu anak jo, Dinda lalu dulu yo. Udahnya ndak yo makan, tamunya makan seorang. Dia kira kalau dia awak bah, nasi ada cuma untuk bertiga, awak suami istri anak. Kalau untuk tamu bisa makan tuh seorang saja, tamu aja seorang. Tamu jauh pula kelaparan. Jadi kecil sahabat tuh, lalu lo engkau ya sama anakmu, lalu kan anak kita ya. Nah, suami pun tidak ikut makan doh, cuma tamu tuh yang makan. Habis dimakan sendirian oleh tamu. Suami nggak makan, istri nggak makan, anak nggak makan sampai tak kalau, sampai besok pagi. Kira-kira kalau awak babu, lain tidak ditunjuk kening suami. Itu di siku tapi enggak, di siku enggak, di sini tadi di mana ada enggak. Tunjuk bau dah ko. Makanan untuk orang, tu awak kelaparan. Di siku enggak ada, di mana ada, di mana ada. Apakah salah model gitu? Nyatanya nggak salah. Nabi tahu besok paginya, Nabi bertanya sudah subuh, apa yang kamu kerjakan ke tamumu? Nggak ada ya Rasul. Nggak mau ceritanya. Apa yang kamu kerjakan? Nggak ada ya Rasul. 3 kali Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan? Nggak ada ya Rasul, biasa aja. Nyatanya Nabi bilang, aku tahu. Kalau tahu kenapa nanya? Dari mana Nabi tahu? Malaikat beri SMS padaku, bagi SMS. Jadi bocoran melalui WA. WA dikirim dari Allah. Jadi Allah menceritakan tentang benarnya kerja sahabat itu. Kata Allah, sebab lantaran kerja sahabat itu Allah menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain, saudaranya, walaupun dirinya butuh, keluarganya butuh, anaknya butuh. Itu dipuji oleh Allah. Termasuk calon surga dan surga. Bisa Ustaz itu? Insya Allah kali ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau Ustaz saja itu bisa. Nah, itu orang sempurna mengenyangkan orang lain bahkan. Mengenai orang lain. Kalau kisah sahabat itu banyak begitu. Sempurna. Yang keempat apa Ustaz? Insting, goriza, naluri, bawaan sejak dasar. Bawaan dasar itu kalau orang Idul Fitri, fitrinya naluri, insting. Dalam surat 30 ayat 30. Surat apa 30? Surat apa 30? Surat nomor 30. Apalah anak TPA tuh mah. Kalau anak TPA ada apalan nama-nama surat? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaul, Maidah, Al-A'raf, Al-An'am dulu ya. Al-An'am. Ini 30. Apa yang 30? 30 Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Panjang. Cari ke apa? Lain enggak? Apa ya? 30 ayat 30. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitri Allah yang telah Allah ciptakan. Apa fitri Allah itu? Naluri, bawaan sejak lahir. Sejak lahir itu naluri manusia itu apa? Tauhidullah, tauhid pada Allah. Sebelum manusia lahir, masa alam arwah itu Allah kumpulkan semua ruh-ruh kita. Sejak Nabi Adam sampai Michael Adam Malik, termasuk Donald Trump, Firaun, itu seluruh dikumpulkan. Musuh, siapa musuh tuh? Ini nama-nama musuh. DNID, saya DNID. DNID itu asalnya Ahmad Gofur namanya. Tapi DNID Dipa Nusantara, Aidit. Orang Siko juga, orang meninjau. Tapi nya tokoh PKI, kini anaknya pun bangga menjadi anak PKI. Hati-hati ya, kok enggak politik ya. Itu dulunya sudah diminta oleh Allah ketika diciptakan ruh-ruh kita. Allah minta kesaksian. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah ciptakan semua ruh manusia, walaupun Firaun, Donald Trump, itu Allah bertanya, hei ruh manusia, mau enggak kalian bersaksi aku ini sebagai Tuhanmu? Kata Allah. Semuanya menjawab, termasuk Firaun. Kita semua menjawab, bala, betul ya Allah, engkaulah
sebagai Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Semua bersaksi. Yaitu yang naluri dasar kita sudah bertauhid pada Allah. Makanya orang fitri senantiasa kuat tauhidnya. Jangan sampai dikalahkan dengan takut pada corona, takut miskin, takut jadi ASN, takut kalau nggak makan, takut kalau nggak balaki, takut kalau nggak bersuami, takut kalau nggak beristri. Dan takut, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan takut. Nah, pernah takut punya anak. Sudah pertama takut bersuami. Sudah dapet jodoh suami, takut punya anak. Sudah punya anak, takut pula kebanyakan anaknya. Nah, ini orang yang sempurna, orang yang naluri fitri, jangan takut apapun, kecuali takut hanya pada Allah. Apalagi takut di masjid, jangan sampai. Itu fitri baru minal aidin wal faizin, aidin wal faizin. Cuma 2 aja kita salah, Idul Fitri dan halal bihalal. Tapi yang tadi 4 dalam Quran, 2 dalam hadis arti fitri. Apa yang 2 itu? Yang pertama arti fitri berbuka, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Puasa kamu karena melihat bulan, dan fitrilah kamu ketika melihat bulan. Nah, fitri kamu artinya di sini apa? Berbuka. Berbuka itu kalau buka puasa sederhana. Maksudnya apa? Kita umat Islam kalau yang merayakan Idul Fitri harus sederhana. Nabi kayu enggak? Sederhana. Nabi kayu ketika melamar Khadijah berapa? 100 ekor onta. 70 kalau dalam riwayat 70 ekor onta. 70 ekor onta untuk meminang Khadijah. Kalau onta kini seharga 70 juta, 7 kali 7 sampai 9 miliar. Aduh, batang berapa saja? Berapa M? Lai 2 M. Lai 2 M, 2 kali minjam. Indah, apa namanya? Indah, lai 2 miliar. Lebih mahal. Alhamdulillah. Memang termasuk wanita solehah itu minta mahar jangan terlalu mahal. Yang mampu oleh suami. Itu kata Nabi, wanita yang paling mulia di sisi Allah adalah wanita yang minta mahar kepada calon suaminya yang sebatas kemampuan suami. Tapi suami yang mulia di hadapan Allah pun suami yang bisa memberikan mahar lebih mahal kepada istrinya dari permintaan. Kata si istri, cukuplah 5.000 aja lah bang mahar ambo. Biarlah ambo lagi 5 juta. Itu yang terbaik pada itu. Istri minta 5.000, udah 5 juta. Itu yang terbaik. Istri yang terbaik, suami yang terbaik. Nah, bang itu. Nah, ini fitri sederhana. Nabi selama jadi Rasul berapa lama Ustaz? Ustaz sedang Ustazah. Nabi jadi Rasul itu 23 tahun. Selama 23 tahun Nabi berperang 47 kali. Berarti dalam setahun 2 kali perang. Menang terus, selama perang itu menang terus. Dan selama perang beliau mendapat harta rampasan perang senilai sekitar 5 miliar. Bagian dari Nabi itu 1/5. Itu ketetapan dari Allah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi wa li rasulihi khumusahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta rampasan perang itu yang 1/5 untuk bagian Allah dan Rasul. Jadi kalau setiap perang Nabi dapat 5 miliar, berarti 5 miliar itu untuk 4 miliar untuk tentara yang ikut perang. Yang 1 miliar untuk Nabi. Satu kali perang 1 miliar. 2 kali perang berarti 2 miliar. Dalam setahun 2 kali perang. 2 miliar bagi 2 balik berapa? Waktu 3 detik. 1, 2, 3. Tet, habis waktu. Berapa? 24. Betul. Berapa tadi? 2 miliar. 2 miliar bagi 2 miliar dibagi 12 untuk ngitung per bulan. Hitung per bulan. Itu kan 12 dalam setahun. 12 bulan. Nah, berapa? 20 bagi 12, 20 bagi 12 berapa? Nah, sekitar 180 juta. Hah? 118 juta. 180 juta. Iya, 18 juta. 18 juta sebulan. Per bulan belum juga gaji TPA berapa? Iya, sampai. Berapa? Iya. Baik 6 juta. Astagfirullah. Itu Nabi sebulan 18 juta dapat 18 juta. Sebulan. Kayu Nabi. Tapi lihat penampilan beliau.
alas apa rumahnya saja ndak ada keramiknya. Kuburan Nabi yang sekarang itu rumah Nabi. Sejak masa hidup itu kuburan tempat tinggal Nabi. Kini jadi kuburan Nabi. Itu masih Bekasi sekitarnya. Cuma disemen oleh orang-orang Arab kini. Dulu zaman Nabi ndak ada. Cuma semen sekitarnya keramik. Tapi yang kuburan Nabi tetap cuma kasih saja, ndak boleh ditimbun pakai keramik. Nah, itu asli rumah Nabi mulai itu. Cuma kasih. Kadang sahabat menyaksikan bercerita, aku lihat sholat subuh Nabi pipinya berjejak apa pelepah kurma. Karena alas tidur Nabi bukannya spring bed, dunlo pillow, namanya, yo only Olympic. Nah itu doh, tapi yang merek alih ke kasur Nabi yaitu kurma, pelepah kurma, PK, pelepah kurma. Itu berjejak pelepah kurma pipi Nabi. Itu sederhana, walaupun kayu tapi sederhana. Kalau sederhana itu nggak pusing. Rumah sederhana. Cukup aja bisa selama kita ide aja tinggal. Nggak usah sampai anak cucu, nggak usah pikirkan anak cucu besok. Aduh perlu rezekinya itu mbak rumah. Bukan awak payah-payah mbak rumah. Maka mau deko mbak rumah ya supaya anak ambo jangan susah-susah, cucu ambo jangan susah mbak rumah. Besok awak mati, anak calik, awak di rumah mau deko ibu ketinggalan zaman. Nggak zaman now lah, dibongkar balik. Artinya dibongkar, rancang tuh awak aja. Sederhana. Jadi kalau orang Malaysia bilang memang ada yang gratis, rumah gratis, DP cuma 1 juta, beko angsurannya agak 10 juta sebulan, angsuran 10 juta, DP cuma 1 juta cepet, tapi angsuran 10 juta, kamu cari BT, sedangkan sebulan awak DP cuma 2 juta sebulan, kamu cari untuk apa karajo mewah kata orang Malaysia, kalau awan dete kepala, maksudnya pusing paniang memikirkan masalah utang, masalah untuk angsuran rumah, angsuran galau-galau. Itu sederhana, selamat. Pembuka selamat. Yang terakhir fitri ini artinya yaitu suci. Zakatul fitri tu'matul fuqara wal masakin wa tuhratun lisaim minal lagwi war rafasi. Zakat fitri gunanya memberi makan fakir miskin dan penyuci, pembersih. Artinya apa? Kita melayani Idul Fitri sudah bersih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini silaturahim. Dari halal bihalal ini sebetulnya bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri nggak tahu apa itu halal bihalal. Nggak tahu orang Arab. Halal bi, entah bi bahasa Inggris, yo bahasa Inggris enggak. Halal bahasa Arab, bi-nya bahasa Inggris, halal bahasa Arab. Jadi halal harus jadi halal. Tapi untung hikmahnya halal bihalal sebenarnya kalau orang Arab sendiri nggak tahu apa halal bihalal. Maksudnya apa? Mana maksudnya? Ma'arif tuh. Nggak tahu orang Arab ditanya halal bihalal itu bahasa Arab. Yang bahasa halal bihalal cuma orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Itu yang sekitar orang Melayu yang halal bihalal. Selain itu nggak tahu. Orang Amerika pun nggak tahu acara halal bihalal. Tapi hikmahnya, apakah kita salah? Ini nggak masalah. Walaupun zaman Nabi nggak ada halal bihalal, kita buat seperti ini. Nabi pernah menjamin, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang membuat sunnah yang baru, di zamanku nggak ada, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang asalkan sunnah itu yang baik. Biarlah kumpul-kumpul silaturahim itu kan baik, maka kita mendapatkan pahala dengan sebanyak orang yang mengerjakan. Nggak bid'ah, ya memang bid'ah tapi bid'ah hasanah. Imam Syafi'i itu menyatakan bid'ah itu 2 macam, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Tapi kalau tetangga kita, tetangga ini sana kita juga ada yang mengatakan bid'ah itu cuma 1, nggak ada yang hasanah, sadonya sayyi'ah. Tapi itulah biarlah kalau pendapat mulai gitu. Tapi mudah-mudahan ini pendapat semuanya betul. Kalau Imam Syafi'i 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu termasuk bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak pernah ada halal bihalal, tapi kita buat. Tapi acaranya baik, ada ceramah berapa kebaikannya? Ada yang takana? Berapa bu? Dengar ceramah berapa kebaikannya bu? Ustazah? Berapa ustazah? Ustazah baru? Wajah baru. Berapa Ustaz Hen? Mendengar ceramah itu kata Nabi, julusukum fi majlisil ilmi ka alfi abidin. Kalau kamu duduk mendengarkan ceramah agama sama seperti 1000 orang yang beribadah. 1000 orang beribadah dalam ibadah 1 kali sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat. 2 rakaat sholat 1000 orang yang 2 kali 2 berapa jadi? Orang dengan ceramah sama berarti 1000 kali 2 rakaat sholat. Sama kita sudah sholat berapa? 1000 kali 2? Anak kecil juga tahu. 2000 rakaat sholat, masya Allah.
Pak D bisa ya sholat 2000 rakaat ya, insya Allah ya. Insya Allah. Beberapa bulan. Jadi kalau mama dua salam tagak balik, 2 salam tagak balik, 2 salam tagak balik, rasanya udah ada yang sanggup nak 2000 rakaat. Tapi dengan makan ceramah 10 menit kita sudah mendapatkan pahala 2000 rakaat sholat. Subhanallah, mudah-mudahan ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sunnat hasanah seperti ini. Silaturahim, ini termasuk hal biasa isinya silaturahim. Hal biasa silaturahim, Idul Fitri silaturahim juga isinya. Silaturahim kan hikmahnya banyak ini. Guru-guru TPA lah banyak sukses, dipelopori oleh ketua dari silaturahim, mudah-mudahan jadi kekal abadi. Nah, sama-sama guru. Ya, sebagai pelopor ketua. Berapa orang pasang yang sudah selamat yuk? Ustadz Komar alhamdulillah sudah selamat yuk. Sampai mudah-mudahan sampai kekal abadi. Ini karena ada silaturahim dalam TPQ. Yuk, kalau ada TPQ mungkin tidak ada. Saya calonnya nih Ustadz Dori ya. Gurunya TPQ jo? Enggak. Oh tiada bunda. Tapi mungkin dekat-dekat ke TPQ lah. Ustadz kok TPQ juga? Sama-sama guru TPQ walaupun jauh di Bukit Tinggi, tapi guru Jo kan aja sinyal. Iya bu, iya ustazah. Alhamdulillah. Tuh bersyukurlah pada TPQ. Untung ada TPQ. Ingatnya silaturahmi bisa nyambung sampai kiamat, insya Allah. Buya entah Jo kok. Kalau ustaz mungkin Jo enggak. Kok guru TPQ Jo? Walaupun lu ada TPQ. Sama guru TPQ Jo. Lebih besar Jo. Nah ini mudah-mudahan silaturahim TPQ ini memanjang sampai kiamat. Makanya jangan sampai putus. Walaupun istilahnya Ustadz Rino boleh mati. Iya Ustadz. Kita boleh mati tapi TPQ tetap hidup sampai kiamat. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kita hidup mudah-mudahan. Walaupun Ustazah boleh meninggal, tapi TPQ jangan meninggal. Jangan sampai mati. Pada hidup. Kalau jangan kiamat, kalau ulah kiamat baru mati lah ada. Sebelum kiamat berpantang mati kudape. Nyambung terus. Sebenarnya banyak hikmahnya. Yang tadi karajo haram jadi halal. Ya ustazah, mulanya haram jadi halal, Nah, tapi kini justru beda, nak tampil beda. Kalau dulu galio-galio gara-gara lape-lape, kini agak terbate ya. Dia cari dikunci gitu. Biasa bagara-bagara kini lo dilirik. Maaf gara. Dia ulah mulai itu nah. Lu kunci Ustaz, dikunci lo Ustaz. Nah ini mudah-mudahan dari yang sampaikan ini cuma 2 masalah halal bihalal dan Idul Fitri, termasuk dua-duanya adalah silaturahim. Dan mudah-mudahan kita tetap dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, dan memang kita dipelihara oleh Allah, tetap diberikan kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dan hingga dibangkitkan kembali dimasukkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian, sekali lagi mohon maaf, minal aidin wal faizin. Subhanallah bihamdi. Apa tadi artinya minal aidin wal faizin? Kaji itu becinya. Kalau ada prates, ada postes, free test, proses. Semoga itu termasuk orang yang kembali dulu. Itu kembali. Salah Juli. Ujian balik kok. Semoga itu termasuk orang yang kembali fitri dan termasuk orang yang beruntung. Untung kalau orang Islam itu untung bukan cuma di dunia. Lulus ujian belum tentu untung. Bisa bangun rumah belum tentu untung. Bisa dapat istri belum tentu untung. Ya bu, bisa dapat suami belum tentu untung. Tapi yang untung bagi Islam itu untung dunia sampai akhirat. Bagaimana istri-istri ustadz bisa membawa ustadz pergi ke surga? Bagaimana suami-suami ustazah bisa membawa ustazah ke surga? Itu baru beruntung yang sebenarnya. Itu doa kita minal aidin wal faizin. Termasuk kita mudah-mudahan termasuk fitri yang 6 macam tadi, dan termasuk yang beruntung dunia sampai akhirat. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ino. Jawab. Ada tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kalau ada di antara Ustaz dan Ustazah yang bertanya, kami silakan dengan segala hormat. Airnya boleh diminum Ustaz dan Ustaz. Banyak warna apa? Baju.
Sampai Bu. Aku pertanyaan. Pertanyaan Ustazah, cukup bagus. Kalau kita menerangkan ceramah di TV, masuk nggak tadi pahala 2000 rakaat sholat? Insya Allah bisa masuk. Amin. Cuman memang kalau ruh yang lain, mungkin nggak ada ruh yang lain. Karena kalau berjumpa langsung dengan guru, itu biasanya ada ruhnya. Ada hubungan alaqah ruhaniyah namanya, hubungan batin antara murid dengan guru, ada hubungan batinnya. Itu yang membuat melihat wajah guru pun Nabi mengatakan gugur dosa-dosa kita, Masya Allah. Termasuk keuntungan berkumpul di tempat sama-sama. Itu berarti nama-nama kita diabsen oleh Allah. Kalau melihat TV kan nggak kumpul. Ya Ustadz tadi mah yang ceramah. Awal di rumah. Itu udah dapet. Mudah-mudahan pahala mendengar ceramahnya kalau dipakai dapet 2000 rakaat. Tapi dengan jaminan dari Allah, namun kita diabsen oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat yang hadir kok. Allah tahu enggak nama awak? Itu pasti tahu enggak? Disebut nama kita di malaikat, di hadapan malaikat yang dimuliakan Allah. Wahai malaikatku, saksikan itu hamba-hambaku sedang mengkaji agama yang aku berikan pada mereka. Itu nama-nama itu disebut satu oleh Allah SWT. Sebenarnya lebih bonusnya sedikit banyak, bonusnya banyak, lebih banyak. Ya, insya Allah. Sama 2000, cuma bonus yang tadi dibanggakan nama kita belum tentu dibanggakan oleh Allah lah. Yang dibanggakan yang langsung dibanggakan, dimohonkan ampun, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dapat rahmat dari Allah. Itu cash kalau yang langsung. Jadi kalau yang udah langsung belum tentu lah, cuma 2000 lah dapat. Begitu proposal dong. Amin. Ada lagi? Mungkin ada lagi ya Pak dan Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Mungkin salah satu keutamaan silaturahmi tadi, bagaimana hadis Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan menjaga rezeki, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah dengan Rasulullah. Man yang dipertanyakan di sini, kalau dipanjangkan umur, setiap kita kan sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan, umur kita telah ditetapkan berapa nantinya. Nah, dimaksud dipanjangkan umur nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus pertanyaan tua kita, tua TPQ. Ini memang hadis Nabi itu bunyi, man aroda ayu basatolahu fi rizki wa yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin bertambah rezekinya, rezeki itu minuman ya bisa menyegarkan tenggorokan kita, tapi belum tentu rezeki. Yang rezeki itu bisa kita pakai untuk agama, itulah rezeki. Kita minum, bisa semangat kita mendengarkan ceramah sampai selesai kita mengadakan silaturahim, itu rezeki, karena akan membawa air ini sampai ke surga. Dia akan menjadi saksi. Pantai akan menjadi saksi. Yang mengadakan seperti ini, pasir yang ada di sini akan menjadi saksi. Binatang-binatang yang di laut itu semua jadi saksi. Itu yang rezeki bagi kita, rezeki. Nah, itu silaturahmi keuntungannya. Panjang umur, ini dalam TPQ biasanya rukun iman berapa? 6. Yang ke-6 percaya? Oke, 6 saya taza. Itu yang kurang tepat. Kurang tepat, harusnya percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau qada yang nggak berubah, kalau qadar bisa berubah. Nah, kalau qada ketetapan Allah sudah ada. Umpama umur Ustaz Rino 73. Lain apa Ustaz? Kasih bonus. Umpama ini. Umpama 73. Itu yang qada itu nggak berubah. Tapi lantaran Ustaz lagi atu silaturahmi bisa jadi bertambah 103. Bisa tambah, itu Allah mampu. Itu yang qada ketetapan di Lauhil Mahfuz nggak berubah. Tapi takdir bisa berubah. Ketetapan memang sejak lahir sudah ada, yang qada sudah ada. Kita jodohnya siapa sudah ada.
Tapi kodar bisa berubah. Iya, dapet jodoh kok, atau tengah jalan meninggal, dapet lagi celek nak baju apa itu, dapet itu berubah. Boleh. Kan boleh kan? Nampak. Tapi jangan sengaja. Iya, kalau ustazah itu sebenarnya tidak apa. Jadi kalau yang belum masih banyak stok kan? Yang bujang gede masih banyak ya. Itu yang panjang umur. Yang panjang umur bisa itu langsung memang angko-angkonya berubah, tapi bisa jadi angkonya tetap. Umpama Rasulullah ditetapkan 63, pas 63 meninggal. Tapi Rasulullah sampai saat ini beliau masih hidup, karena kita sebut-sebut namanya. Bahkan tidak sah kita sebut, kita tidak, kalau orang Islam tidak pernah menyebut Nabi Muhammad, tidak sah jadi orang Islam. Betul nggak? Dalam sehari saja nggak sah jadi orang Islam kalau nggak pernah menyebut Nabi Muhammad. Dalam sholat berapa kali? Sampai berapa kali Nabi Muhammad kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sayyidina Ibrahim ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakala Ibrahim ala Ibrahim. 4 kali, 1 kali sholat. Berapa kali tahiyat? Tahiyat berapa kali? Nanti ada yang Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad, berarti 6 enggak? Yang 6 berapa? Yang 6 4 kali 6 24. Yang 1 berarti 4. Berarti 24 tambah 4 28 kali disebutkan Nabi Muhammad. Kalau kurang dari 28 nggak sah. Nah, ini jadi orang Islam. Berarti masih hidup Rasulullah. Ini masih hidup panjang karena Rasulullah sering silaturahmi. Rasulullah itu jauh perjalanan. Ke Yaman pernah. Dari Mekah ke Yaman berapa jarak? Sekitar 7.000 km. Pernah Rasulullah berkudu berdakwah ke Yaman. Tiba di Yaman, sahabat-sahabat bertanya Rasul, kita sholat kemana menghadap? Itu lewat situ, kiblat situ. Singonya itu di dagi tandu, tunjuk Nabi itu dagi tandu di bukit itu, ikut kiblat Nabi. Kini pun di Mekah dibuat ini namanya apa namanya? Ada di Ka'bah tuh dibagi 4. Ada yang rukun Iraki, rukun Yamani. Rukun Iraki itu pas lurus dengan Irak. Rukun Yamani itu pas rukun Yaman. Kalau dari Ka'bah tuh pas ini dinding Ka'bah pas ke Yaman. Itu dari urah tunjuk Nabi tadi pas ke dinding Ka'bah. Soalnya dulu Nabi enggak ada punya. Itu Nabi ke luar negeri untuk dakwah, itu silaturahmi Nabi. Makanya umur Nabi tetap panjang, sebut-sebut namanya terus. Ini bahkan Nabi berjanji itu barangkali umur panjang bisa bentuk yang fisiknya, bisa non fisik. Ya mudah-mudahan kita panjang umur ada 200 tahun tapi sehat-sehat jo, masih bisa jo bagara, masih nyalang pulau mato, masih terang pulau telingong, masih licin pulau kening, mudah-mudahan. Bapak beruntung, mantola umruh tuba liman tola umruhu wa sunah amaluhu. Beruntung orang yang panjang umur tapi elok amalnya, elok amal, bukan tutup keladi. Tapi itu yang lainnya di badannya beda. Kalau tua masih domino juga, tapi kan mati domino juga. Sakarat 3 malam, nggak bisa, nggak bisa sakarat, susah menyebut. Disuruh ngucap cap. Tapi hanya kawannya datang 3 malam nggak bisa mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Kawannya datang payah sakaratul maut, begitu susah. Bawa biji domino. Ikut ada, udah itu baru mati. Dan nampak biji domino baru mati. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sesama kita hormati Bapak Pembina BKS, kemudian yang kami hormati pengurus, ketua dan seluruh perangkatnya, Bapak dan Ibu Kepala TPQ serta anggota yang hadir pada siang hari ini. Sebetulnya yang akan menyampaikan hal ini adalah
Ketua BKS, namun diberikan waktu kepada kami sesuai dengan arahan Dirjen Pendis. Sewaktu kami mengikuti pelatihan data emis di Batam, sampai aja jauh aku di Batam, bahwa pendataan lembaga pendidikan itu harus akurat, dan itu pun dilaksanakan secara online. Jadi saat ini dari kantor Kementerian Agama sudah disederhanakan lagi data image-nya. Untuk di 4 Jurai itu diinput oleh saudara Rifki di kantor KUA Kecamatan 4 Jurai. Dan untuk di TPQ nanti kita serahkan kepada Ketua BKS siapa kira-kira yang akan ditunjuk. Kemudian ada permintaan dari kantor KUA, itu sumbernya dari Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan. Tolong data yang sudah diminta oleh wali negari mohon dapat dikirim. Data itu pakai jangka waktu, pakai aplikasi. Tadi saudara Rifki menelpon, data itu terakhir tanggal 24 bulan ini sudah selesai diinput. Di dalam data itu ada nama guru TPQ, kemudian ada jumlah murid, macam-macam. Tidak ingat bagi kami data itu. Itulah barangkali beberapa hal. Dan untuk kedepannya kami berharap mohon data itu diinput secepat mungkin. Tolong diantarkan syarat yang telah ditentukan oleh wali negari. Kalau tidak salah kakak, kemudian data guru, KTP, kemudian insya Allah besok akan dijemput oleh penyuluh ke kantor wali negari masing-masing. Nah, kemudian musalah tempat mengajar. Kalau kami dulu di Batam tuh banyak data tuh. Nama orang tua guru, tanggal berdiri, nomor statistiknya, kemudian titik koordinatnya, banyak. Tapi banyak inilah diserahkan. Itulah barangkali harapan kami. Seluruh data kami online, termasuk data masjid dan musola. Itu namanya dalam aplikasi SIMAS. Nah, kini dapat kami bocoran selisih jumlah data di Pemda, masjid dan musola yang paling banyak di Lengayang. Paling banyak tidak masuk dalam aplikasi SIMAS. Jadi mungkin sebentar lagi kami akan mohon izin kepada Bapak dan Ibu akan menuju ke Kecamatan Lengayang mencek kenapa sampai begitu data itu khusus SIMAS. Jadi kalau di pendidikan namanya data emis. Mungkin saja barangkali penyampaian. Kemudian mungkin kami tidak sampai sudah, karena data masjid itu jauh perubahannya terdapat di Lengayang antara data Pemda dengan data yang ada pada SIMAS. Dia akan kami jemput bola langsung ke lapangan. Demikian saja penyampaian kami. Kalau ada yang ragu silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Kemenak. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpinkan oleh Ustaz kita, Ustaz Hanrizal SPDI. Kami silakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسلمين والمسلمات يا الله يا الله يا غفور يا غفور، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا خيرا وزيرا وباطنا وقولا وفعلا وعبرة وعملا صالحا وحالا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أحينا بالإيمان وامسنا بالإيمان واسرنا بالإيمان. اللهم زمنا ملما وارجنا من دونه ملما وعلم لنا من الجن ملما. اللهم إني أدعي لكل حول لا إله إلا الله، ولكل حول لا إله إلا الله، ولكل حمل وغم ما شاء الله، ولكل أذكر الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل سبب أستغفر الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا وإليه راجعون، ولكل لك أسفي الله، ولكل قدر كنت على الله، ولكل نشيط لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا وذرياتنا وقرة أعين واجعل المتقين إماما ساكنا ودوى رحمن للعالمين. اللهم إني يا اللهم يا غفور سلامة في الدنيا والآخرة عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya penutup saya selaku pembawa acara. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.